Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang nilai maksimum dan minimum, kemonotonan, dan kecekungan. Namun sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama, Durotun Nafisah. Kedua, Marsha Istiana Salsabila. Ketiga, Asfiatul Maulidiyah. Keempat, Della Fareli Alia Ardani. Kelima, Anila Sali. Dan keenam, Anita Salsabila. Sebelumnya, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Semoga perkuliahan pada hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi yang pertama tentang nilai maksimum dan minimum akan disampaikan oleh Marsha Istiana Salsabila. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu maksimum dan minimum. Definisi yang pertama, misalkan S adalah domain fungsi f yang memuat titik C. Yang pertama, jika fc lebih dari fx, maka fc adalah nilai maksimum. Yang kedua, jika fc kurang dari fx, maka fc adalah nilai minimum. Yang ketiga, jika fc adalah nilai maksimum atau minimum, maka fc adalah nilai ekstrim. Ada juga titik kritis. Teorema yang pertama, fc adalah titik ekstrim. Jadi, C haruslah merupakan titik kritis, yaitu berupa salah satu dari yang pertama, titik ujung interval. Yang kedua, titik stasioner, di mana F aksen C sama dengan 0. Yang ketiga, titik singular, di mana F aksen C sama dengan tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena titik singular merupakan kebalikan dari titik stasioner. Jadi, apabila titik stasionernya ada, maka titik singular tidak ada. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Della. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Marsha. Contoh 1, langkah 1, carilah titik kritis dari F pada I. Langkah 2, hitunglah F pada setiap titik kritis. Yang terbesar adalah nilai maksimum, yang terkecil adalah nilai minimum. Contoh, carilah nilai-nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan min 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 pada min setengah, 2. Penyelesaian, langkah 1, mencari titik-titik kritis. A titik ujung, min setengah dan 2. B titik stasioner sama dengan fx sama dengan min 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 sama dengan 0. F aksen x sama dengan min 6x kuadrat plus 6x sama dengan 0. F aksen x sama dengan min 6x dikali x min 1 dalam kurung min sama dengan 0. F aksen x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Titik singular tidak ada. Jadi, titik-titik kritis adalah min setengah, 0, 1, 2. Langkah 2, hitunglah fx pada setiap titik kritis. F min setengah sama dengan min 2 dikali min setengah pangkat 3 plus 3 dikali min setengah pangkat 2. F min setengah sama dengan min 2 dikali min 1/8 ditambah 3 dikali 1/4. F min setengah sama dengan 1/4 ditambah 3/4. F min setengah sama dengan 1. F0 sama dengan min 2 dikali 0 pangkat 3 plus 3 dikali 0 pangkat 2. F0 sama dengan 0. F1 sama dengan min 2 dikali 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali 1 pangkat 2. F1 sama dengan min 2 plus 3. F1 sama dengan 1. F2 sama dengan min 2 dikali 2 pangkat 3 plus 3 dikali 2 pangkat 2. F2 sama dengan min 2 dikali 8 plus 3 dikali 4. F2 sama dengan min 16 plus 12. F2 sama dengan min 4. Jadi nilai maksimum adalah 1 dan nilai minimum adalah min 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Salsabila akan melanjutkan presentasi dari Mbak Dila tentang kemonotonan dan kecekungan. Kemonotonan, definisi yang pertama, monoton naik yaitu X1 kurang dari X2 sehingga Fx1 kurang dari Fx2. 2. Monoton turun yaitu X1 kurang dari X2 sehingga Fx1 lebih besar dari Fx2. Ketiga, monoton murni yaitu X1 kurang dari X2 sehingga Fx1 sama dengan Fx2. Teorema yang pertama, F aksen X lebih besar dari 0 itu dinamakan fungsi naik. Kemudian yang kedua, F aksen X kurang dari 0 itu termasuk fungsi turun. Kemudian yang ketiga, F aksen X sama dengan 0 merupakan fungsi stasioner. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Duratun Nafisa. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Anita Salsabila tentang contoh soal kemonotonan. Diketahui jika fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 12x plus 7. Cari di mana fungsi fx naik dan di mana fungsi fx turun. Penyelesaiannya, fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 12x plus 7. Sesuai dengan teorema kemonotonan, fungsi fx akan naik jika f aksen x lebih dari 0. F aksen x sama dengan 6x kuadrat min 6x min 12 lebih dari 0. Dibagi 6 menjadi x kuadrat min x min 2 lebih dari 0. Difaktorkan menjadi x min 2 dikali x plus 1 lebih dari 0. Dihasilkan x sama dengan 2 atau x sama dengan min 1. Kemudian dilakukan pengujian titik yang mendapatkan nilai min tak hingga, min 1 dan 2, tak hingga. Yang kedua, sesuai dengan teorema kemonotonan, fungsi fx akan turun jika f aksen x kurang dari 0. F aksen x sama dengan 6x kuadrat min 6x min 12 kurang dari 0. Dibagi 6 menjadi x kuadrat min x min 2 kurang dari 0. Difaktorkan menjadi x min 2 dikali x plus 1 kurang dari 0. Maka x sama dengan 2 atau x sama dengan min 1. Dilakukan pengujian titik yang mendapatkan min 1,2. Jadi, titik pemisahnya adalah min 1 dan 2 dengan terdiri atas 3 selang, yaitu min tak hingga, min 1, min 1,2, dan 2, tak hingga. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Anila Sari. Saya akan melanjutkan presentasi dari Rekanita Ica. Kecekungan. Definisi 3. Kecekungan merupakan F yang diturunkan 2 kali atau F2 aksen. Jika F naik, grafiknya cekung ke atas. Jika F turun, grafiknya cekung ke bawah. Teorema 3. Yang pertama, F2 aksen kurung buka X kurung tutup lebih besar dari 0, yaitu F cekung ke atas. Yang kedua, F2 aksen dalam kurung X kurang dari 0, yaitu F cekung ke bawah. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Anila Sari, yaitu dengan contoh 3. Diketahui fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 2x plus 8 dalam daerah domain yang mana x elemen bilangan real. Tentukan pada interval mana grafik fungsi fx cekung ke atas dan pada interval mana grafik fungsi fx cekung ke bawah.
penyelesaiannya yaitu sesuai dengan teorema kecekungan, yaitu dengan menurunkan fungsi f(x) menjadi turunan fungsi pertama, yaitu sama dengan x kuadrat min 6x plus 2, kemudian diturunkan kembali menjadi 2x min 6. Dengan menggunakan uji turunan kedua dalam teorema kecekungan dapat ditentukan, yaitu f double aksen lebih dari 0 berarti 2x min 6 lebih dari 0 sehingga x lebih dari 3. Yang kedua yaitu dengan f double aksen kurang dari 0 berarti 2x min 6 kurang dari 0 sehingga x kurang dari 3. Jadi, grafik fungsi f(x) sama dengan sepertiga x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 2x plus 8 cekung ke atas bila mana dalam interval x lebih dari 3. Dan grafik tersebut cekung ke bawah bila mana dalam interval x kurang dari 3. Terima kasih. Saya akan mengembalikannya kepada Mbak Anita Salsabila.